Yang saya buka itu hanya satu perintil saja. Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustadz Buya Syakur. Ketika itu kita membuka sedikit bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran bahwa Rasulullah diracun. Ada literaturnya, ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya nggak mungkinlah dibuka. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun, nggak perlu dibuka. Nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Riwayat tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diracun ini bukan rahasia. Hampir semua kitab-kitab sirah itu memuatnya. Mulai dari kitab Nurul Yakin, kemudian ada di dalam Rahiqul Makhtum, ada dalam Sirah Nabawiyah li Ibni Ishaq, ada juga dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, dan di kitab-kitab sirah yang lainnya. Dan rasanya, kita tentunya pernah membaca sebuah riwayat bahwa ketika perang Khaybar, ada seorang wanita yang mengantarkan kepada beliau makanan berupa kambing bakar. Maka kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat memakan hidangan tersebut. Namun kemudian beliau memuntahkannya dan mengatakan, siapa yang membuat makanan ini? Karena kambing ini memberitahukan kepadaku kalau dia diracuni. Dan ternyata memang wanita Yahudi itu bertujuan untuk mengetes Nabi SAW. Dia sengaja meracuni makanan tersebut yang dia katakan, kalau Muhammad adalah malaikat, maka racun itu tidak akan membunuhnya. Kalau dia seorang nabi, maka dia akan mendapatkan wahyu. Dan kalau dia ternyata hanya raja atau penguasa biasa, maka biarlah dia mati dan kita selamat dari urusannya. Dan ternyata kemudian Rasul mendapatkan wahyu sehingga beliau mengetahui kalau daging tersebut diracun. Dalam sebuah riwayat, wanita tersebut akhirnya masuk ke dalam Islam. Riwayat ini semua kita pernah mendengarnya. Hanya kemudian para ulama itu berbeda pendapat tentang kewafatan Nabi SAW. Rasul itu wafat apakah karena sebab racun ini atau karena sebab yang lain. Mayoritas ulama sirah berpendapat bahwa Rasulullah wafat itu bukan karena sebab racun tersebut. Karena beberapa alasan. Pertama, peristiwa peracunan ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sedangkan Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Racun yang digunakan itu sangat mematikan. Sehingga ada sahabat yang kala itu yang turut makan dagingnya langsung mati seketika. Sedangkan Rasul itu tidak wafat sampai 4 tahun kemudian. Kalau beliau karena sebab racun, maka tentu beliau akan meninggal dalam waktu yang tidak lama. Yang kedua adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Dalam sirah diketahui tidak kurang dari 11 kali percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW dan semuanya gagal. Dan riwayatnya kita semuanya sudah mengetahuinya. Misalnya Abu Jahal yang mencekik Rasulullah dan kemudian Allah selamatkan lewat Abu Bakar. Kemudian ada orang Badui yang mengendap-endap mengambil pedang Rasulullah kemudian diunuskan kepada beliau. Kemudian Badui ini ketakutan dan pedangnya jatuh dan kemudian justru dimaafkan oleh Rasul SAW. Kemudian juga usaha pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Ada dalam sirah semuanya. Termasuk juga rencana pembunuhan ketika beliau berada dalam perang Khaybar ini. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasul wafatnya bukan karena sebab racun tersebut. Tetapi sebagian ulama mengatakan Rasul wafat karena efek racun tersebut. Tujuannya bukan untuk menunjukkan kalau Rasul tidak dijaga oleh Allah. Tujuannya juga mulia untuk menunjukkan kalau Rasulullah itu mati syahid. Banyak para da'i misalnya kalau ceramah, salawat serta salam kepada Rasul kita yang syahid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujahid syahid. Menurut sebagian pendapat, racun itulah yang membunuhnya. Sehingga beliau termasuk yang mendapatkan keutamaan mati syahid. Dan pendapat ini diperkuat lagi dengan sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah. Ya Aisyah, ma azalu ajidu alami ta'am alladhi akaltu bil Khaybar. Fahada awanu wajadtu inqita'a abhari min dalika sum. Ya Aisyah, aku selalu merasakan efek daripada racun makanan yang ada dalam perang Khaybar. Dan kelihatannya racun itu akan memutus urat-urat nadiku. Yang jelas bahwa perdebatan tentang apakah Rasul itu wafat karena racun ini atau bukan, itu tidaklah penting. Beliau pasti wafat. Memang benar Rasulullah adalah seorang nabi, kekasih Allah. Tetapi beliau adalah manusia yang Allah tetapkan pasti akan bertemu dengan kematian. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau Anda ingin membuka sejarah Islam, buka. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam syariat agama kita, termasuk dalam sejarahnya. Hanya masalahnya, ketika membukanya Anda harus jujur. Anda harus sampaikan, kalau riwayat ini sahih, ini riwayat yang sahih. Kalau ini riwayat yang bermasalah, sampaikan riwayat ini bermasalah. Agar tidak menyesatkan orang awam. Justru dengan gaya bertutur seperti itu, melempar sebuah berita, dan kemudian tidak diterangkan sebagaimana yang semestinya, akan menimbulkan fitnah. Tetapi apabila kisah itu kita sampaikan secara jujur, sesuai dengan amanah ilmiah, tidak akan jadi masalah. Meskipun sebenarnya ilmu apapun, termasuk ilmu sejarah, itu ada tahapan, ada jenjangnya. Tidak mungkin anak SD baru masuk belajar matematika, langsung kita kenalkan ruwetnya Pitagoras. Begitu juga ketika kita mengajari sejarah ke anak-anak kita, atau orang-orang awam, kenalkanlah sejarah secara bertahap, ada tahapannya. Masa iya kita akan kenalkan mereka tentang perang Siffin, perang Jamal, kemudian fitnah di antara para sahabat yang lainnya, sedangkan sirah yang sifatnya basic saja mereka belum kenal. Mereka belum mengenal siapa sosok Nabi SAW, bagaimana sosok para sahabat dengan segala kemuliaannya. Belum dihidangkan tentang peperangan di antara mereka.